Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nurwanda Munggaran. Dan di video kali ini kita akan kembali lagi ke mazhab awal pendirian channel ini, yaitu ada tukang review mobil. Nah, sudah ada di belakang saya, ini adalah Toyota Rise, tipe yang middle ya, tipe GR, yang bukan TTS-nya, TTS ya, bukan TTS-nya. Ini adalah Toyota Rise tahun 2021 dengan warna abu metalik. Nah, di video kali ini saya akan review mengenai 1 tahun pemakaian dari Toyota Rise ini. Bagaimana review dari kami? Tetap ikuti video ini sampai beres. Ya teman-teman, tepat di belakang saya ini adalah Toyota Rise tahun 2021. Nah, jadi untuk tipe Toyota Rise ini adalah tipe yang middle. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di tipe yang tersedia untuk Rise, itu yang pertama ada Toyota Rise yang bukan GR ya, yang Toyota Rise aja, terus ada GR, dan ada yang satu lagi GR TSS. Nah, itu yang paling tinggi. Nah, ini tuh yang Toyota GR, jadi tipe yang middle. Dulu itu beli sekitar bulan September tahun 2021. Nah, untuk dari kapasitasnya, mobil ini sangat unik, yaitu hanya mengandalkan mesin 1000 saja, tapi dengan tambahan daya turbo. Dan itu yang menarik. Jadi ada turbonya, walaupun 1000, tapi pakai turbo. Nah, dari awal pembelian mobil ini, saya memang tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya, karena saya tahu sendiri bahwa Toyota mengeluarkan Rise itu di posisi yang agak ngambang antara crossover dan SUV. Jadi tengah-tengah, bahkan pesaing-pesaing dari mobil dari merek yang lainnya pun bisa dibilang nggak ada. Nah, yang pertama yang bikin saya terkesan dari mobil ini adalah tarikan awal, teman-teman. Jadi tarikan awalnya mungkin karena ada turbo ya, walaupun 1000 cc, tapi begitu injakan pertama itu kerasa banget loh, tarikannya enak. Khusus untuk saya yang tinggal di daerah Sumedang, dengan kondisi jalan yang memang banyak truk-truk besar, karena di kami itu kan banyak tambang, perlu beberapa manuver untuk nyalip sana sini. Ini enak banget. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bodinya yang ramping juga, itu lebih luwes untuk kita nyalip truk. Jadi mungkin yang paling relate dari mobil ini adalah cocoknya itu ya untuk digunakan di jalan-jalan yang kita butuh untuk sprint jarak pendek. Nah, yang mungkin agak disayangkan adalah dari ground clearance dan juga bentuk atau dimensi dari Toyota Rise ini. Nah, biar tidak penasaran, mari kita review aja ya fitur-fitur dari Toyota Rise ini. Nah, teman-teman, kita langsung aja masuk ke kabin dari Toyota Rise ini. Oke. Ya, kalau untuk posisi di bagian depan memang agak luas, lega, dan ini nyaman. Kursinya juga bisa mentok banget sampai belakang. Cuman tadi yang saya sayangkan itu adalah posisi yang di belakang yang agak sempit untuk ruang kabinnya. Ini udah jelas nih, setiap mobil pasti ada untuk adjuster senderan, namun di Rise ini ada untuk adjuster di bagian bawah. Nah, di sini nih tuasnya. Nah, tuh naik. Sip. Oke, itu terus dari material, ini perpaduannya antara kulit dan fabric. Fitur pertama nih yang memang mencolok dari mobil ini adalah layar 14 inch yang ada di depan dari kabin ini. Nah, kita akan coba nyalain. Ini digital semua. Kalau misalkan kita nyalain, dia langsung nyala, keluar Toyota. Nah, di sini tuh fasilitasnya hanya support untuk, kita lihat, audio pakai Bluetooth udah bisa, radio tentu saja, USB, dan di sini ada M Toyota dan T-Link. Ini bisa connect ke gadget kita, tapi gadgetnya harus support dengan aplikasi yang ada di sini. Jadi nggak semua handphone bisa support untuk untuk connect ke pirantinya ini. Yang pertama itu. Yang kedua, AC ini udah digital ya. Ini AC-nya udah digital.
Sebenarnya Avanza juga udah digital, nggak terlalu istimewa. Lalu port charger untuk gadget ini sudah ada, di depan ada, di belakang juga sudah ada. Nah, itu dari fitur secara keseluruhan. Lalu kita akan pindah bahas fitur yang ada di kokpit, yang ada di ruang kemudi. Yang pertama setirnya ukurannya lebih kecil dari setirnya Avanza. Dan nyaman banget sih kalau dari segi setir. Terus juga ininya dilapis dengan kulit, enak banget untuk digenggam, dan posisinya juga ini tuh bisa di adjust, cuman belum teleskopik, jadi kayak mirip Honda Jazz. Nah, cuman bisa gini doang, belum ada teleskopiknya. Oke. Nah, di setir kita sudah bisa kontrol semua audio, terus juga volume audio, bahkan kita bisa mengontrol dashboard untuk trip. Nah, kalau biasa kan dulu mencet trip itu di sini, ini udah pindah ke sini, ke setir. Dan juga ada tombol. Nah, ini nih tombol yang nggak ada di mobil ini, itu adalah tombol power. Ini tuh tombol untuk mengaktifkan dari turbonya. Nah, ini dashboard semuanya udah digital ya, kita bisa lihat ini adalah posisi mobil dengan bannya tuh kan. Kalau bannya belok, dia ikut belok. Ini untuk akurasi parkir kita. Terus di sini ada pengaturan. Nah, layarnya juga kita bisa atur. Ini kecerahannya nih. Ini kecerahan. Ini bisa diturun naikkan. Ini set. Nah, kan tuh. Ini bisa diturunin. Oke, kita 9 aja. Jadi apa aja yang mau ditampilin di layar juga udah bisa di sini. Kayak ini misalkan lampu indikator untuk eco aktif, terus rata-rata penghematan BBM, nah kita aktifin. Bahkan kita bisa mengatur nih ya, kunci pintu, terus juga wiper, sinyal belok, ini udah ada di sini. Ini salah satu fitur yang memang spesial di mobil ini. Oke, kita akan lanjut apa dari segi penampilan mungkin ya. Nah, teman-teman, kita akan coba bahas dari segi penampilan dari mobil Toyota Rise ini. Oke, bisa dilihat mobilnya seperti ini. Kalau dari segi desain, ini lumayan aerodinamis dengan banyak lekukan-lekukan. Nah, yang saya suka adalah dari material velgnya. Velgnya itu udah powder coating loh. Ini udah di coating, udah oke lah untuk mobil dengan harga sekian. Nah, terus juga ukuran velgnya juga lumayan besar. Ini tuh kalau nggak salah 18 ya. Ini udah di coating dengan tipe dan warna yang sama. Ini terus juga aksen di sininya ada fendernya materialnya dari plastik. Cuman kalau kita lihat plastiknya lumayan lebih mewah kalau misalnya kita banding ke kompetitor yang lainnya. Lalu spion. Nah, spion ini udah ada lampunya di sini, dan lampunya ini udah apa ya bahasanya? Pokoknya nggak, jadi nyalanya itu dari sini nih, ngalir kayak gitu. Nah, itu udah fasilitas yang terbaru lah. Kalau dari wiper, ini wipernya masih standar, masih pakai besi, sehingga mungkin jarak 2-3 tahun itu kita kalau misalkan dipaksakan akan merusak kaca. Jadi wipernya biasa aja. Terus juga kalau misalkan yang khas dari mobil ini adalah dari tampilan belakangnya, teman-teman. Kalau saya sih dulu ekspektasinya itu menjadi gaya khas dari Rise gitu. Cuman yaudah nggak apa-apa. Di sini ada 2 kamera untuk parkir kamera, dan setelah itu ininya juga masih manual ya, belum otomatis, masih manual, belum ada sensor untuk di kaki di bawah. Cuman dari segi kabin memang nggak terlalu sempit, cuman nggak terlalu besar juga. Jadi cukup lah kalau untuk dari bagasi. Ini untuk serepnya ditaruh di sini. Ini yang saya bilang nih teman-teman nih. Ini coba mendekat. Nih velgnya udah dapet yang sama, tipenya yang sama. Nah, untuk jok ini lumayan agak bermanfaat juga. Ini jok ini bisa diturunin dan rata sama bagasi. Jadi kalau misalkan untuk yang sering traveling, jalan-jalan, capek di tengah jalan, ya bisa tidur di sini nih. Lumayan luas untuk tiduran. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas dari mobil Toyota Rise ini. Jadi kesimpulannya, setelah 1 tahun memakai Toyota Rise ini, yang pertama adalah yang menjadi sensasi saya, yang menjadi plus ya, kredit plusnya itu adalah tarikannya yang lumayan enteng.
sehingga kebutuhan saya untuk nyalip truk-truk besar di daerah saya di Sumedang itu terpenuhi nih dengan Rise ini. Yang kedua adalah tipe konsumsi bensinnya yang irit banget. Itu yang menjadi poin plus banget sih sebenarnya. Bayangin, untuk menempuh jarak dari Sumedang Bandung mungkin sekitar bolak-balik itu sekitar 50 atau 60 km lah. 50.000 itu masih nyisa sebelum naik. Kalau sekarang ya 50.000 lah. 50.000 udah bisa pulang pergi 60 km. Oke, yang lainnya mungkin dari segi fitur itu biasa aja, tidak sewah yang diiklankan oleh Toyota. Fiturnya biasa aja. Hanya yang istimewa adalah fitur dari dashboard aja. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan di video kali ini. Next saya akan bahas tentang biaya perawatan Toyota Rise selama 1 tahun pertama di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.